Oke, kita akan langsung bahas mengenai jelang sidang perdana Ferdy Sambo dan beberapa tersangka lainnya. Sudah ada 2 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Mansur Febrian, kuasa hukum Brigadir Yosua, dan juga Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana UI. Apa kabar semua? Selamat pagi, Mbak Peggy. Waktunya pagi hari ini. Nah, saya mau ke Pak Mansur dulu deh. Kita tahu bahwa pasal yang disangkakan terhadap Ferdy Sambo ini kan pasal 340. Kuasa hukum meyakini bahwa pasal 340 pembunuhan berencana ini akan bisa terbukti di persidangan. Baik, Mbak Vita, terima kasih. Terkait pasal 340 dari awal secara pro justisia kami yakin akan diterapkan pasal 340 atau dugaan pembunuhan berencana. Keyakinan itu dari mana? Keyakinan itu dari awal kami miliki dari alat bukti yang sudah kami himpun. Dari keterangan-keterangan yang menurut kami statement di publik itu sangat janggal sekali. Nah, hingga akhirnya ketika kami mendapatkan surat kuasa, mau tidak mau ini harus ketemu siapa pelakunya. Kita laporkan langsung ke Barreskrim Polri, kita sajikan semua bukti-bukti yang kita miliki, keterangan saksi kita sampaikan juga, dan akhirnya klimaknya hari ini sudah sampai di persidangan. Keterangan saksi seperti apa sih yang kemudian bisa membuat kuasa hukum Brigadir Yosua, ya kami yakin bahwa 430 ini akan terbukti di persidangan? Yang paling kuat pasal 340 adalah adanya komunikasi antara almarhum dengan kekasihnya tentunya waktu itu bahwa saya akan dibunuh. Ada ancaman di sana? Ada ancaman. Itu awalnya. Kemudian itu terbukti ketika si almarhum ini pulang tinggal jasad yang bentuknya sudah tidak karu-karuan waktu itu. Dengan cara-cara pengantarannya itu sangat tidak biasa. Ketika mengantarkan jenazah, ada tidak boleh dibuka petinya, kemudian keluarga juga tidak boleh mempertanyakan ini kenapa, kemudian disampaikan ini adalah aib. Itu yang membuat kami semakin yakin bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Ini bukan secara spontanitas, tapi ini memang sudah direncanakan karena ada sesuatu hal yang sampai hari ini kami juga tidak tahu motifnya itu apa. Oke, Bang Febri, tapi kalau kemudian pihak kuasa hukum sudah menyampaikan berbagai fakta-fakta, bukti-bukti yang diyakini berada di lapangan, tapi seberapa yakin kemudian kuasa hukum bahwa nanti fakta-faktanya akan dibawa juga, digunakan juga oleh jaksa dalam sidang dakwaan hari ini? Nah, baik. Harapan kami sangat besar kepada jaksa karena hak daripada anak klien kami ini diwakili oleh jaksa di negara kan. Itu dituntut kecerdasan, kejelian daripada jaksa ini dan keberanian tentunya untuk menentukan ataupun menerapkan pasal tersebut di dakwaan daripada jaksa sebagai pemilik perkara. Karena kenapa? Alat bukti ini sudah sangat cukup. Sangat cukup sekali. Dari mulai alat bukti yang dihilangkan, kemudian akhirnya bisa kembali lagi. Itu sudah merupakan rangkaian-rangkaian yang memenuhi terhadap pasal-pasal tersebut seharusnya. Namun juga kita tidak tahu prosesi persidangan ini akan seperti apa. Oleh karenanya kami akan kawal terus dari ini babak baru. Permulaan yang baru hingga nanti mendapatkan putusan di majelis hakim ini, apakah berani jaksa ini mendakwakan, menuntut, dan juga majelis hakim memutuskan. Kita tunggu saja. Nah, itu yang kita tunggu ya. Kalau Pak Ahyar melihat misalnya Pak, kita fokus dulu ke pasal 340 karena ini apakah nanti akan berubah di persidangan atau tidak, itu menjadi fokus perhatian dari publik. Seperti apa sih konstruksi kasus yang kemudian memenuhi pasal 340 pembunuhan berencana itu? Intinya 340 itu ada perencanaan. Perencanaan itu pelaksanaan sesuatu tindakan dengan pemikiran dia berbuat kejahatan itu ada jarak. Ada jeda. Jadi ada jedanya. Ada waktu ya. Jadi nggak seketika. Kalau seketika dia nanti akan kena 338 KUHP kita. Ada jarak, ada saat. Jaraknya itu untuk dia berpikir dia mau apakan orang itu. Nah, oleh karena kalau 340 direncanakan membunuh orang, ini jauh lebih berat tindakannya dibandingkan dengan kalau dia seketika ribut, dia tusuk orang meninggal atau dia tembak di saat itu, ketimbang dia berpikir jarak niatnya ada. Jadi itu lebih serius kejahatannya, makanya ancaman pidana maksimalnya adalah pidana mati. Ya ini kita lihat aja kasus nanti. Ada nggak jarak antara pelaksanaan dengan niat ini tadi untuk melakukan sesuatu tindak pidana di sini, mens reanya itu tadi, dengan aktus reus perbuatan. Mens rea itu niat, aktus reus itu perbuatan. Ada nggak jaraknya? Kalau ada jarak di situ, ini akan masuk sebenarnya ke dalam masalah perencanaan.
Nah, tinggal bagaimanakah nanti jaksa membuktikan hal itu. Tentu tidaklah semudah itu, segampang itu, baik tingkat penyidik mengkonstruksikan bahwa ini bisa masuk tindakan, saya nggak tahu nanti mungkin dakwaan terhadap ini apakah subsidiaritas atau mungkin dia adalah kumulasi dakwaannya. Kayaknya terhadap Pak Sambo ini akan dikumulasikan dengan ada obstruction of justice itu tadi. Jadi digabung itu nanti. Butuh waktu, misalnya gini, kalau tadi pasal 340 pembunuhan berencana itu soal jeda waktu, butuh waktu berapa lama sih untuk memenuhi pasal 340 pembunuhan berencana itu? Itu nggak ada diatur dengan tegas. Itu diatur dengan tegas berapa jam. Sebenarnya ada saat berpikir nggak? Itu sudah cukup. Itu Kembali lagi nanti kepada hakim Ada saat tertentu nggak? Jaraknya ini berapa lama? Nggak harus 1 jam, 2 jam, 3 jam, berapa? Nah ini nanti yang penting ada. Bukan dia seketika. Nah ini nanti kembali lagi kepada yakinnya hakim. Apakah niatnya ini udah ada sebelum tindakan dia melakukan eksekusi kepada seseorang gitu ya? Kalau ada, kan ada saat dia berpikir, saya perlu bunuh nggak orang ini atau tidak gitu. Dia harus berpikir dengan jernih tentunya ya. Nah, kalau waktu ini nggak dia pergunakan, memang tentu akan cenderung nanti adalah perencanaan. Pak Ahyar, tapi kalau melihat tadi Anda sampaikan mungkin ini tidak mudah juga untuk jaksa membuktikan pasal yang berlaku 340 itu. Karena kita juga lihat ada beda keterangan di mana Verdi Sambo CS Verdi Sambo mengklaimnya perintahnya adalah hajar bukan tembak. Sedangkan kemudian dari Eliezer mengklaimnya ini adalah tembak. Nah, apakah kemudian ini akan menjadi kesulitan juga untuk jaksa membuktikan pasal yang berlaku 340 pembunuhan berencana? Saya kira tidak. Ada 2 hal yang berbeda. Kalau si terdakwa ini dalam teori dimungkinkan dia berbohong. Artinya memberikan keterangan apa? Karena dia tidak disumpah. Berbeda dengan saksi dia sumpah. Jadi kalau kita lihat kekuatannya ini ya, secara teoritis adalah saksi tentu lebih kuat ketimbang si terdakwa. Kenapa? Dia disumpah. Terlepas dari kasus Pak Sambo ini juga, itu kekuatannya, itu bedanya dia. Nah, itu nanti akan mempengaruhi keyakinan hakim. Dia lebih yakin yang mana, walaupun dalam praktek belum tentu juga karena disumpah dia akan lebih. Makanya dihadirkan sidang hak saksi tadi akan dilihat bagaimana si orang itu menjelaskan, menerangkan. Hakim akan jeli melihat di situ dari gerak-geriknya, mimiknya, kesesuaian tidak begitu. Apalagi hakim yang memegang kasus-kasus yang besar biasanya itu yang jam terbangnya sudah cukup tinggi, nggak gampang tanda kutip dikelabuin deh. Ya, Kejagung juga memilih jaksa-jaksa yang kompeten dalam hal ini ya. Seharusnya begitu. Nah nanti saya akan tanyakan soal jeda waktu ini. Artinya kan begini, pengakuan dari tersangka tidak bisa menjadi variabel utama untuk menentukan nanti bagaimana pada akhirnya tuntutan hingga vonis akan dijatuhkan oleh majelis hakim karena ada saksi. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Febri, apa kemudian bukti yang dimiliki oleh kuasa hukum mengenai jeda waktu tadi yang menguatkan untuk pembunuhan berencana. Kita akan bahas lebih lengkap nanti, jawabannya usai jeda. Tetap bersama kami.